Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Taruna Putra, SPDI, merupakan guru pendidikan agama Islam pada SD Negeri 2 Perla, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 pada LPTK Win Imam Bonjol, Padang, dengan nomor induk 2524010157. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi infak dan sedekah. Kepada tim penilai, saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita berjumpa dalam materi pelajaran infak dan sedekah. Ya, di sini Bapak ingin tahu dulu ya keadaan kalian bagaimana semuanya? Iya, luar biasa. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, lebih baik untuk memberikan keberkahan kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Silakan. Kalau kita berdoa dalam keadaan hikmat dan serius agar dapat berkahnya. Silakan Balkis. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman kita Balkis sudah memimpin doa di pagi hari ini. Baik anak Bapak, ya, untuk membangkitkan rasa nasionalis, ya, dalam diri dan jiwa kita, marilah kita mungkin sudah terbiasa dengan lagu ya. Kita menghafalkan Pancasila. Ya, pasti sudah hafal. Sama-sama kita hafalkan. Kita lafalkan bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus semua ya. Baik, di kesempatan kali ini ya, materi kita sudah Bapak sampaikan tadi yaitu infak dan sedekah ya. Adapun kita mempelajari ini bertujuan untuk bagaimana kita bisa memaknai atau memahami ya, dan kalian dapat menjelaskan makna infak dan sedekah. Setelah itu, bagaimana kita memiliki perilaku dermawan dan bagaimana mengimplementasikan terhadap kegiatan kita dalam kegiatan sehari-hari. Dan kalian dapat membedakan
ya, infak serta sedekah. Dan alokasi waktu kita kali ini hanya 2 jam pelajaran saja. Ya, Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat ya apa yang ada di dalam gambar itu. Ya, di sini. Bapak ingin mengajak kalian untuk memikirkan bagaimana perasaan kalian saat melihat orang dalam keadaan membawa pakaian, ya, membawa bekal, kasihan, sedih, lagi, apalagi, ingin memberikan sedekah, ingin membantu, ya kan? Ya nggak? Iya. Kenapa melihat orang-orang seperti ini tergerak hati kita memiliki rasa empati untuk ingin menolong. Benar sekali. Iya. Disinilah kita melihat atau menyentuh dalam hati kita ya rasa empati untuk ingin membantu orang lain. Namun apa daya? Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya, tangan pun tak sampai. Itu ibarat katanya. Kenapa? Karena kita menolong, kalau kita menolong terus-menerus, kita tidak ada kemampuan. Iya enggak? Iya, ya kan? Maka oleh karena itu, seberapapun yang kita miliki, kalau kita memiliki rasa empati, maka bantulah orang lain. Ya enggak? Sebagai orang yang memberi sedekah, dapat apa kita? Pahala. Ya. Pahala diberikan sama Allah. Maka orang yang membantu orang lain itu sangat besar. Luar biasa besarnya. Nah, sekarang kita melihat cerita di balik sedekah dan infak. Bud, gimana? Terima enggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Ya, kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudah lah. Antul, kau cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal. Emang kenapa, Ji? Lihat tuh, sebelum Antul.
Bapak Kandi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sodako dinilai dari nominal ya? Iya dong. Mana sama 100 dengan 10. Banyakkan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sodako itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Makbul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita kasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau kita. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu Jing. Ya, seberapapun yang kita miliki, maka sisihkan sedikit untuk bersedekah. Kenapa? Kalau banyak pun kita bersedekah, nih, ya kan? Ada yang tidak ikhlas, ya, karena nanti begitu kita sedekahkan, ya, nggak cukup untuk jajan, ya kan? Di situ yang memberi rasa tidak ikhlas pada diri kita. Maka walaupun hanya 1.000, maka kalau memang itu ikhlas, maka dapat balasan dari Allah, ya kan? Nah itu dia. Nah sekarang, ya, ini Bapak mau ajak kalian untuk berada di luar sejenak, memperhatikan keadaan sekitar kita, ya. Bagaimana keadaan lingkungan kita yang kalian lihat ini, apa yang ada di pikiran kalian? Nanti boleh disebutkan, nggak perlu satu persatu, nanti secara berkelompok nanti sebutkan. Ya sebelumnya kita bagi kelompok dulu, ya. Ya. Ini Bapak sarankan keluarnya di sini aja ya nanti ya. Ya, di sini berbaris satu kelompok dulu. Nanti sudah mencatat, ya kan? Apa yang ada di lingkungannya, duduk lagi berdiskusi, ya. Setelah itu, setelah masuk kelompok yang pertama, masuk kelompok yang kedua, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, bergantian gitu ya. Terus ya. Nah, oke, kelompok ini dulu keluar. Kelompok 1 silakan keluar, perhatikan. Perhatikan lingkungan sekitarnya. Dilihat situasi dan kondisi apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Perhatikan lingkungan sekitar. Hah? Boleh, terserah. Ini kan menurut pandangan kalian masing-masing. Jangan duduk di bawah anak kotor nggak? Udah ya? Hanya 2 menit aja. Sambil menunggu kita nonton lagi.
Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Kak, mainan dan pakaiannya masuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Rara, lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Oh iya ya, juga kamu, Ra. Kalau gitu, Musa ikutan sedekah ya? Udah senyum. Ya, ini tadi yang Bapak maksud tadi. Mari mengamati lingkungan sekitar. Ayo kita amati di sekitar kita. Apa yang kamu lihat dan temukan? Iya. Kelompok satu apa? Banyak. Kelompok dua? Didengarkan. Betul Pak sekali. Cuaca yang mendung dan gerimis. Terlihat orang-orang yang sedang kerja. Suasana sunyi dan tenang dan sedikit berisik karena ada pembangunan yang sedang dikerjakan. Terlihat orang-orang di jalan sedang berlalu lalang. Melihat adik-adik kelas yang sedang fokus belajar dan bermain. Cuaca yang sejuk membuat lingkungan nyaman dan hangat. Bangunan yang masih setengah jadi. Iya, luar biasa. Sedang ada proses pembangunan, ada jalan, ada tower, ada tukang pembangunan, ada kantin, ada rumah, ada AC di kantor bu kepala sekolah, ada pintu, ada pohon, ada lemari, dan ada masjid. Iya. Baik ya. Sudah. Kalian sudah memperhatikan apa-apa saja yang ada di sekitar sekolah kita kan? Memperhatikan lingkungan sekitar apa-apa saja, maka berikutnya ya. Siapa yang ingin bacakan? Boleh. Mbak Nana dulu. Oh, Mbak Nana udah. Amira. Apa yang akan terjadi kalau komunitas dirusak? Siapa yang membantu memperbaikinya? Bagaimana perasaanmu kalau kita itu membantu? Iya. Maka yang memerintah ini merekalah yang berkewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas kita. Sudah. Apabila rusak, maka siapa yang memperbaikinya? Yang memperbaikinya adalah pemerintah juga. Ya, kalau memang kita tidak bisa memperbaikinya, maka minimal kita merawat dan menjaganya. Ini lihat nih, ada nggak coret-coretan? Mudah-mudahan nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Mungkin ada tergesek-gesek sedikit dengan meja, itu wajar. Ya kan? Lihat, kalian sudah menjaga fasilitas sekolah dengan sangat baik. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini namanya pohon kebaikan yang membuahi kebaikan-kebaikan kalian semua. Pertanyaan adalah, pernahkah kamu memberi sebagian uang jajanmu untuk temanmu atau kotak amal di masjid? Tulis. Ya. Sudah. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Apa bedanya infak dan sedekah? Sudah? Yang sudah silakan letakkan lem lalu tempel di pohon kebaikan. Iya, tempelkan di sini. Tuh. Hmm? Di sini ada Bapak bagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Siapa yang mau bantu Bapak? Bersedekah tenaganya. Bagikan, ini evaluasi nanti. Ini bukan, tidak. 5 kelompok. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang ingin tampil. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan dulu. Mana tidak termasuk keduanya? Walau teknis pada antara seperti contoh. Tuliskan alasan pilihanmu. Gambar kedua. Alasannya bukan infak maupun sedekah karena hanya kegiatan bermain biasa. Gambar ketiga. Alasannya sedekah karena membantu dan membagi kebahagiaan dengan orang lain. Iya, bagaimana pendapat kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, dah, beri tepuk tangan dulu. Dah, kelompok mana lagi? Oh, ucapkan salam dulu. Tutup. Assalamualaikum. Sekian dari kami, bila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil kami. Nama dikenalkan, nama saya Mita. Ini mana yang termasuk infak dan sedekah, mana tidak termasuk keduanya. Buatlah skeptis pada lingkaran tersebut. Contoh, tulislah alasan pilihanmu. Alasan
Termasuk bisa. Oh, bangunan ini sudah selesai, ya. Ini Pak sampaikan dulu, hari Sabtu kita buat kegiatan ya. Kegiatan. Kalau nanti Bapak bagi tugasnya, ada yang membuat kotak amal dari kota ini, ya. Ada juga yang drama. Ada yang podcast. Podcast itu wawancara. Kayak yang kemarin. Mana yang drama? Lain? Nah, siap-siap buat dramanya, bagi kelompoknya, apa tentang ceritanya, tentang bersedekah. Ya? Kenapa? Yang belah sana buat apa? Ada drama, podcast, dan membuat praktik. Sudah? Bapak ingin mengajak kalian untuk berefleksi terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Udah didengarkan dulu Bapak. Terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini, nggak apa-apa. Ini kegiatannya nanti dikumpul di minggu depan, ya. Yang sudah selesai, yang belum selesai kerjakan aja terus di rumah. Ya, dramanya nanti kita tampil di unjuk kreativitas, ya. Biasa setiap hari Sabtu unjuk kreativitas. Di hari Sabtu nanti kita tampil. Yang menampilkan drama dan podcast. Ada 3 kelompok yang menampilkan drama 2, podcast 1 ya. Dan yang kota amal besok minggu depan sudah bisa dikumpulkan. Ya. Kalau siap, boleh. Kalau siap boleh, nanti sambil kita foto bersama di depan kelas. Sudah. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, mengajak kita untuk berefleksi bersama. Bagaimana kalau kita bertemu orang yang sedang membutuhkan bantuan kita? Bagaimana sikap kita semua? Hah? Boleh. Bagaimana sikap kita? Membantu orang lain tanpa harus terpaksa, dengan ikhlas kita membantu orang tersebut. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, untuk mengakhiri pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tadi dibuka dengan berdoa, maka ditutup juga dengan kita membaca selawat bersama. Ya. Siapa yang ingin memimpin? Atau sama-sama? Oke, sama-sama. Yuk, sama-sama kita bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam.